Berikut penjelasan faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah sikap egois. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Tidak toleran. Yang ketiga, sikap tidak toleran ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Yang kelima adalah sikap aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Yang kedua, ini contoh bentuk pelanggaran hak warga negara oleh pemerintah. Dan yang pertama, ada penangkapan dan penahanan secara ilegal tanpa ada surat pengantar penangkapan dan tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Dan yang kedua, penggunaan kekerasan untuk menindak warga negara yang dianggap berbeda pandangan atau melawan pemerintah. Ketiga, melakukan pembungkaman kebebasan pers dengan dilakukannya pencabutan siup. Yang keempat, membatasi kebebasan berkumpul, berserikat, dan berdiskusi. Yang kelima, menegakkan hukum yang masih belum optimal dengan banyaknya kasus hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Yang keenam, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi dengan kurangnya masif program kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh pemerintah seperti kekerasan, penyekapan, penculikan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, angka putus sekolah meningkat. Pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Yang pertama, tidak mau atau menghindari membayar pajak. Tindakan ini mengingkari kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal 23A UUD 1945. Misalnya, tidak membayar pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. 2. Melanggar hak asasi manusia lain. Tindakan ini mengingkari kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap warga negara. Karena itu, setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain agar dapat hidup dengan kondusif, misalnya membunuh orang lain. Yang ketiga, pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar. Tindakan ini mengingkari kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Pendidikan dasar yang dimaksud yaitu pendidikan formal sampai jenjang SMP. Contoh pelanggaran ini yaitu terkait anak jalanan yang tidak sekolah, maka orang tua dan lingkungan terdekatnya telah melanggar kewajiban. Yang keempat, tidak ikut dalam pembelaan negara. Tindakan ini mengingkari kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945, yaitu tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta membela negara sesuai perannya masing-masing. Contohnya, pelajar yang tidak serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya atau seseorang yang melakukan tindakan memecah belah bangsa. Yang kelima, tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional tertuang dalam pokok pikiran alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kecerdasan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
Contoh pengingkaran ini yaitu orang yang tidak peduli dengan pendidikan di lingkungannya, terutama keluarga atau orang yang suka mengambil hak orang lain. Yang keenam, tidak menaati peraturan lalu lintas. Selain melanggar UU lalu lintas, perbuatan ini juga melanggar hak orang lain. Misalnya melanggar lampu merah, parkir di sembarang tempat, pengendara yang melawan arah atau berkendara di atas trotoar, dan lain-lain. 7. Merusak fasilitas umum dan membuang sampah sembarangan. Tindakan ini merupakan pengingkaran atas kewajiban terhadap lingkungan dan alam sekitar. Contohnya mencoret halte, merusak tempat sampah, membuang sampah tidak pada tempatnya, dan lain-lain. Membuang sampah sembarangan adalah contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan dan alam sekitar, serta terhadap hak asasi manusia orang lain. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan lingkungan kotor dan banjir, sehingga merugikan orang lain. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan tempat tinggal juga menjadi salah satu bentuk pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Misalnya, tidak ikut siskamling, tidak membayar iuran warga, dan tidak ikut membantu korban bencana. Tidak membayar iuran warga sama halnya dengan tidak membayar pajak, karena digunakan untuk kesejahteraan umum. Yang kesembilan, tidak jujur dan melakukan korupsi. Korupsi merupakan perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran dan merugikan rakyat serta negara. Perbuatan ini mengingkari banyak kewajiban sebagai warga negara, seperti kewajiban menghormati orang lain, membela negara, dan ikut dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Yang terakhir, melanggar hak asasi manusia lain. Pelanggaran hak asasi manusia adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang tercantum pada pasal 28J ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia adalah membunuh orang lain yang merupakan pelanggaran hak hidup. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap warga negara. Karena itu, setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain agar dapat hidup dengan kondusif.